Oke, jadi ini saya ulang sedikit ya. Nah, ini contoh akselerometer ini yang ada dalam ponsel pintar kita ya. Ada akselerometer seperti ini. Ini fungsinya dia mendeteksi perubahan percepatan gitu ya. Perubahan percepatan itu dideteksi dengan prinsip pegas sederhana seperti ini. Akan tetapi dalam skala mikro. Nah, ini tadi di sini fix, di sini masanya kemudian bisa bebas, dia bisa bergerak-gerak dengan adanya pegas gitu ya. Nah, ketika dia bergetar ya atau kemudian bergeser, maka kalau dulu kita belajar mungkin di fisika ya, fisika listrik ya, mungkin kalau anak mesin tuh di fisika listrik, nah itu nanti ada namanya perubahan kapasitansi. Jadi kapasitansinya berubah, maka kemudian nanti dari deteksi itulah kemudian deteksi bisa terjadi gitu ya. Maka kemudian ponsel kita bisa tuh mendeteksi ada getaran dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira secara singkat ya terkait dengan apa yang terjadi dari HP kita. Kenapa kemudian HP kita bisa kemudian layarnya berubah kalau kita miringin dan lain sebagainya. Oke, ini mungkin sudah sering ya, sekecil apa sih mikro itu, cuman saya ulang sedikit ya. Ini rambut kita, ini ada skala ya, 10 mikrometer. Rambut kita mungkin sekitar 70 sampai 100 mikrometer lah. Nah, produk-produk MEMS itu jauh lebih kecil gitu. Misalnya ini ada probe sederhana ya, cantilever juga, FM probe ini 6 mikrometer. Ini kemudian perangkat optikal ya, perangkat optikal nih, optical window sekitar 40 mikrometer. Nah, apa yang kemudian kita deteksi jauh lebih kecil lagi. Misalnya kita mau bekerja di penelitian biomedis. Misalnya kita mau menganalisa terkait darah. Ternyata darah cuma 10 mikrometer gitu ya. Kemudian E. coli ya 1 mikrometer. Virus HIV malah kemudian dalam skala 100 nanometer. Ya. Nah, ini kira-kira sekecil apa sih mikro. Dan inilah bagaimana kemudian seni miniaturisasi ya. Bahwa komputer yang sangat besar dulu itu bisa kemudian dikecilkan ya, dikecilkan sekecil-kecilnya hingga kemudian komputer itu bisa kemudian ada di kantong kita gitu ya. Utamanya kemudian kalau yang zaman sekarang yang mungkin smartphone ya. Dan harganya dulu komputer itu 80 miliar, sekarang bisa kemudian kita dapat 6 sampai 8 juta ya. Atau dan lain sebagainya gitu ya. Dayanya juga sangat kecil dan lain sebagainya. Inilah kemudian yang kita sebut dengan seni miniaturisasi. Dan mungkin hukum Moore ini sudah diulang-ulang oleh Pak Yudan atau Pak Yos juga, bagaimana diprediksikan jumlah chip itu yang kemudian akan terus meningkat ya, 2 kali lipat setiap 18 bulan itu. Sejak kemudian sirkuit terintegrasi ditemukan di akhir 1950-an. Nah, ini juga terkait juga tidak hanya transistor ya, ini kan transistor ya. Tapi juga kemudian hal-hal lain ya. Sensor kalau semakin kecil maka kemudian dalam satu handphone kita maka bisa memuat lebih banyak sensor gitu. Maka kemudian bisa mendeteksi hal-hal yang lebih banyak. Semakin lama ya semakin pintar ya. Oke, nah, saya akan bicara terkait dengan bidang riset berbasis miniaturisasi yang ada di lab saya dulu ya, di lab saya di Tohoku University. Nah, di lab saya itu dia mengerjakan 3 bagian ya, yang kemudian nanti akan diintegrasikan. Yang pertama mikrofabrikasi, ilmu yang kemudian kita juga kembangkan ya di FTUI. Kemudian yang kedua adalah ilmu material. Jadi bagaimana kemudian kita mensintetis material ya. Entah kemudian tadi mungkin Pak Yudan sempat juga menyinggung terkait dengan sputtering, atau yang kemudian juga cukup sederhana itu mungkin electroplating ya. Electroplating tidak perlu ada di ruangan khusus sepertinya.
itu bisa juga kemudian menjadi ilmu sintesis material ya, dan juga pemanfaatan material dalam skala mikro dan utilisasi struktur untuk berbagai aplikasi. Yang terakhir adalah terkait dengan nanoteknologi. Jadi dalam skala mikro, skala nano itu banyak sekali ilmu pengetahuan ya. Ada kemudian nanoscience, misalnya ilmu terkait dengan atom dan lain sebagainya itu ya, yang kemudian bisa kita pelajari. Termasuk ya dengan pemanfaatan itu kemudian kita bisa mendeteksi suatu hal yang sangat kecil ya, seperti kemudian kalau kita belajar fisika kuantum itu kan ada yang namanya spin ya dalam suatu atom ya. Nah, itu yang digunakan dalam misalnya MRI ya, magnetic resonance imaging, itu kemudian mendeteksi hal-hal seperti itu gitu ya. Dan di masa depan ketika kita memahami hal ini dan kemudian mampu memfabrikasi sesuatu yang bisa mendeteksi hal tersebut, bisa jadi kemudian kita bisa betul-betul membuat image dari hal-hal kecil ya, sel dan lain sebagainya yang ada dalam tubuh kita. Nah, ini larinya dari integrasi 3 ini bisa banyak ya. Bisa pembuatan extreme sensor seperti ini, biomedical sensor, kemudian hal-hal elektronik yang mungkin sudah saya bahas banyak ya tadi. Kemudian juga energi atau environmental sensing. Jadi thermoelectric power generator, atau kemudian ada tadi piezoelectric power generator dan lain sebagainya. Bahkan kemudian sel surya skala mikro dan lain sebagainya juga memungkinkan kalau kemudian kita bisa membuatnya ya. Nah, topik-topiknya mungkin ini ya. Kemudian saya mau cerita sedikit lah terkait dengan perjalanan peta jalan studi saya S1 S3. Itu yang pertama S1 Universitas Indonesia, saya belajar mikrofabrikasi biomachining ya. Kalau dulu masih di lantai 2 Pak. Masih di lantai 2 DTM situ. Kemudian yang ini masih slide lama nih. Sudah ada judul. Ini slide kayaknya slide zaman dulu nih waktu ke DTM ya. Ini sudah ada judul. Oke. S2 saya belajar microfluidics. Nanti saya buat sesuatu yang namanya assembled microchannel resonator. Kemudian S3 saya membuat magnetic resonance sensor. Tadi saya ingin membuat sebuah microchannel yang kemudian bisa bekerja sebagai MRI skala mini atau mikro. Saya mau bicara tentang mikrofabrikasi yang berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau yang umumnya terjadi di dunia saat ini, ya mikrofabrikasi umumnya itu adalah proses top down gitu, yang kemudian berbasis pola 2 dimensi. Top down itu misalnya ada sebuah substrate, nah substrate itunya kemudian dipotong sampai kemudian menjadi sebuah bentuk gitu ya. Tidak umum untuk kemudian misalnya kita nanti membuat assembly dan lain sebagainya, itu menjadi teknik baru itu. Nah, ini secara umum seperti ini ya, misalnya kita punya silicon wafer, kemudian kita deposisi sesuatu ya, misalnya fotolitografi, kemudian melakukan litografi, etching, kemudian kita patterning lagi nih, fotolitografi, kemudian di etching lagi sampai kemudian menjadi misalnya accelerometer seperti ini. Pas sudah jadi, maka kemudian satu silicon wafer ini kemudian kita potong-potong jadi chip-chip kecil gitu. Chip-chip kecil itu kemudian di package, dikasih sambungan kemudian untuk ke elektroniknya dan lain sebagainya, maka kemudian menjadi suatu hal yang kemudian bisa dijual gitu ya. Misalnya ini accelerometer buatan dari perusahaan Bosch. Kemudian fotolitografi sudah pernah masuk materi ya Pak Yudan ya? Sudah dibahas sedikit-sedikit. Sudah dibahas ya. Jadi inti dari mikrofabrikasi ini salah satunya adalah fotolitografi ini.
Nah, dari fotolitografi inilah kemudian kita membuat pattern yang macam-macam seperti ini. Dan kemudian nanti dari situlah kemudian kita bisa melakukan tadi pembentukan melalui proses etching ini. Nah, fotolitografi itu ada dua macam. Yang pertama ada positif photoresist coating, kemudian ada negatif ya. Ini kira-kira kalau secara umum ya ini ya, kalau positif maka kemudian yang kena itu nanti ketika di develop dia akan hilang. Kemudian kalau negatif berbeda, yang kena nanti dia akan kemudian timbul ya, akan timbul yang nggak kena cahaya, yang nggak kena UV light itu dia akan hilang. Nah, fungsinya bedanya apa ya negatif photoresist coating sama positif photoresist coating? Kalau sepemahaman saya, mungkin Pak Yuden ada pengalaman lain. Sepemahaman saya, positif photoresist coating ini umumnya dipakai untuk kemudian proses etching ya. Jadi ketika kemudian kita sudah menggunakan positif photoresist coating, itu mudah untuk kemudian kita melakukan etching, dan setelah itu dia mudah untuk kemudian dihilangkan gitu. Jadi untuk kemudian menghilangkan positif photoresist itu lebih mudah gitu. Dan umumnya dia lebih tipis gitu ya, mungkin skalanya mikro dalam di bawah 10 mikro gitu ya, dan lain sebagainya. Atau nano juga bisa nanometer. Kalau negatif ini umumnya lebih tebal ya. Saya menggunakan negatif ini misalnya dalam pembuatan dinding microchannel atau membuat mold gitu, membuat mold untuk kemudian microchannelnya itu dari PDMS. Nah, itu yang kemudian saya lakukan gitu ya kalau kemudian menggunakan negatif photoresist coating. Nah, di Tohoku University itu ada apa gitu? Nah, Tohoku University ini lumayan untuk teman-teman, kalau teman-teman mau belajar terkait dengan microelectromechanical system di Tohoku University, itu di Jepang saya bisa bilang dia memiliki fasilitas MEMS yang terbaik ataupun salah satu yang terbaik gitu ya. Salah satu yang terbaik. Plus juga kemudian di Tohoku University itu memiliki profesor-profesor yang memang kemudian keahlian di bidang mikrofabrikasi itu sangat hebat ya. Ini ada mungkin sekitar ada 4 lab yang kemudian bergerak di bidang microelectromechanical system, termasuk lab saya dulu ya. Itu di bawah Profesor Takahito Ono. Dan nanti kalau kita bicara mikrofabrikasi itu nanti ada sesuatu yang namanya clean room ya. Nah, clean room ini cukup penting untuk mikrofabrikasi, untuk tingkat lanjut terutama kalau mau yang kecil-kecil ya, karena secara umum kalau kita mau bikin yang kecil, bikin sesuatu yang kecil tapi kemudian ketutupan debu gitu ya, nah itu kan merusak gitu ya, merusak resolusi dan lain sebagainya. Nah, jadi ada 3 fasilitas mikrofabrikasi ya di bawah Tohoku University. Jadi ada clean room 3, dan juga kemudian ada laboratorium eksperimen penunjang ya, seperti misalnya untuk SEM, mungkin di sini juga ada IDX untuk kemudian analisa material ya, atau laser Doppler vibrometer untuk analisa getaran dan lain sebagainya. Nah, kemampuan fabrikasinya bisa mencapai skala resolusi nanometer. Jadi membuat nano electromechanical system itu memungkinkan. Memang kemudian nanti memakai teknik litografi yang agak rumit gitu ya. Kalau biasanya kita pakai mask, kalau itu nanti ada mesin yang namanya elektron beam litografi. Itu memang sedikit lebih rumit ya, dan lebih lama lah, kira-kira seperti itu. Nah, menariknya di Tohoku University itu sistem penggunaannya mandiri ya. Penggunaannya mandiri dan pemeliharaan mandiri. Jadi kalau tadi awal-awal Pak Yudan bilang kalau di Itali kita bikin desain terus kita pesen, di Tohoku itu profesornya nggak boleh gitu. Jadi kita desain sendiri masnya, kita bikin sendiri masnya gitu. Jadi kita betul-betul bisa merasakan pendidikannya gitu ya, pendidikan untuk kemudian membuat mas dan lain sebagainya. Karena tentunya kita amatir ya, banyak gagalnya juga, tapi ya nggak masalah gitu. Jadi di situ kemudian kita belajar ya.
Dan tentunya karena ini peralatannya banyak yang kemudian berbahaya, maka kemudian dibutuhkan namanya ada safety lecture yang diselenggarakan tahunan. Serta untuk penggunaan mesin pertama perlu kemudian ada operation training dari penanggung jawab alat. Tapi penanggung jawabnya bisa jadi teknisi, bisa jadi mahasiswa gitu. Saya pernah jadi penanggung jawab satu alat, ya berat juga gitu karena harus ganti olinya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya seperti itulah kira-kira di Tauhid University. Nah, ini fasilitas utama Micro Nano Machining Center, nanti bisa dilihat di websitenya ya, MNC, atau cari aja MNC Tohoku gitu ya. Ini terdapat lebih dari 100 peralatan ya, dalam sekitar tanahnya 600 meter persegi ya. Ada clean room dan lain sebagainya ya. Nah, ini perlengkapan yang ada di dalam, contoh-contohnya ya. Ada SEM, IDX, Focus Ion Beam, dan lain sebagainya. XRD, Microsystem Analyzer ini kalau teman-teman mau mendeteksi getaran, dan lain sebagainya. Nah, ini alat-alat etching nih. Ada yang namanya STS nama perusahaannya, ICP RI, Reactive Ion Etching. Ini nanti kalau teman-teman bekerja dengan silikon, nah ini alat-alat untuk melakukan etchingnya ada ini, dan ini juga alatnya sama, cuman yang ini lebih mahal, ini lebih murah. Nah, Nelva RI ini untuk melakukan etching metal ya, dry etching ya. Wet etching juga ada nanti kemudian di graph ya. Nah, ini kalau litografi ini, litografi kalau kita mau buat mask, ini tinggal masukkan desain di sini, nanti mesinnya bikin mask sendiri Pak. Jadi laser writer ini nanti yang membuat masknya. Dan ini untuk litografinya di sini. Jadi kita letakkan, bentar saya besar sedikit. Nah, ini masknya nanti kita taruh di atas sini, nanti substrate-nya ada di bawah ya. Entah sampelnya ada di bawah yang sudah dengan fotoresistnya ya. Kemudian dari kotak inilah nanti kemudian sinar UV-nya ke bawah. Semuanya nanti ada tersambung dengan komputer ya. Jadi kemudian kita bisa melihat juga pattern melalui mikroskop ya. Dari atas ataupun dari bawah. Nanti kaitannya untuk kemudian proses alignment nih, alignment untuk kemudian pola ya, nanti saya tunjukkan contohnya kenapa kemudian akhirnya kita butuh alignment. Oke, ini alat-alat untuk deposition, thermal oxidation furnace untuk untuk membuat silikon dioxide ya di silicon wafer. Ini juga, kemudian nih sputtering machine, ada ini berbasis RF ya, RF magnetron sputter. Ini RF magnetron tuh sepertinya yang ahli harusnya Pak Munir sih, karena itunya dulu sepertinya sekolahnya terkait dengan itu ya. Kalau saya baca paper beliau. Kemudian ada juga electron beam evaporation dan lain sebagainya. Overbonding dan lain sebagainya. Dicer ini untuk memotong chip ya, memotong chip yang tadi yang di awal. Ini kalau di sini ini fasilitas lain. Kyodoto nih common room, ada karena Kyodoto sebenarnya bahasa Jepang ya, jadi common building. Kyodo itu common atau itu building. Ini ada clean room, cuma di dalam sini banyak peralatan homemade. Jadi kalau kita lihat nih kayaknya ini bikin sendiri itu ya, ada apa? Terlihatlah bukan bikinan pabrik gitu ya, dan lain sebagainya. Dan di sini banyak sekali alat homemade lah ya. Dan beberapa sudah ada yang dipensiunkan, dan beberapa ada yang terlalu bahaya untuk dioperasikan, jadi tidak ada yang mengoperasikan ya. Nah, kadang-kadang ada juga ada tungku ya, tungku bisa sampai 1000 derajat Celcius gitu ya. Tiba-tiba ini kok kok ini udah merah, cuman sensornya termokapelnya copot. Termokapelnya copot, habis itu udah nggak dipakai lagi kayaknya itu. Jadi ya termokapelnya copot, jadi ini udah berapa derajat nggak tahu tuh. Oh, ini pernah kebakaran nih yang ini, yang
Micro Nano Machining Center ini pernah kebakaran tahun berapa ya? Sebelum saya datang dulu ditutup. Nah, terakhir nih yang agak komersil nih namanya Nishizawa Center ya. Ini dari nama Profesor Junichi Nishizawa ya. Dia juga lebih dari 100 peralatan dan dia bisa memproses wafer 4 dan 6 inci ya. Jauh lebih besar dan sebagainya. Oke. Sekarang saya ingin bahas karena Pak Yudan minta saya terkait dengan bagaimana sih kita merancang proses mikrofabrikasi ya. Kalau dulu kan ada namanya proses produksi ya kalau nggak salah di mesin ya, atau saya kurang tahu sekarang apa yang dulu kita belajar ngebubut dan lain sebagainya itu. Nah, di sini juga ada di mikrofabrikasi itu ada juga bagaimana kemudian kita merancang proses mikrofabrikasi. Kalau teman-teman cari-cari jurnal yang membuat MEMS, itu umumnya nanti ada kotak-kotak seperti ini nih. Kotak-kotak yang kemudian menjelaskan proses fabrikasinya. Tapi ini kemudian, ini adalah proses fabrikasi yang telah disimplifikasi. Jadi tiba-tiba nih dari wafer seperti ini, tiba-tiba sini sudah kepotong, tulisannya hanya satu proses saja. Nah, sebenarnya ada proses mikrofabrikasi yang kemudian lebih detail gitu ya dari ini. Nah ini dua publikasi saya, yang ini terkait dengan microchannel resonator ya, mana saya coba buat pipa ya skala kecil. Ini kalau di sini ukuran sekitar 40 mikrometer ya. Jadi kalau ada pipa ini 2 berarti jadi rambut kita lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kemudian kali ini karena doktoral saya belajar terkait dengan magnetic sensor, ini saya memanfaatkan material cerdas, yaitu ada magnetostrictive material. Material itu dia kalau ada medan magnet dia akan melakukan deformasi. Jadi kalau kita taruh di sebuah cantilever, kalau yang atas deformasi nanti yang bawah ngikut tuh. Jadi kemudian sebuah pendeteksian magnet bisa terjadi. Kira-kira konsepnya seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman cari di paper-paper kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya akan mengambil contoh satu produk ya. Produk mikrofabrikasi yang namanya yang sederhana namanya silikon cantilever resonator lah ya. Jadi bahan dasarnya silikon, bentuknya cantilever, dan dia akan bekerja untuk resonator. Teman-teman mungkin belajar terkait dengan getaran mekanis ya dulu sama Pak Wahyu ya, Pak Wahyu Nirbito. Itu ada yang namanya frekuensi natural sebuah struktur tuh memiliki yang namanya frekuensi natural. Atau kemudian bisa juga bahasa lainnya adalah resonance frekuensi, di mana ketika itu amplitudenya itu akan paling tinggi, itu akan paling tinggi. Nah, resonance frekuensi ini sangat sensitif, sangat sensitif. Jadi kalau ada sedikit perubahan, dia akan kemudian bergeser. Jadi misalnya frekuensinya misalnya 100.000 kHz, ada penambahan massa, maka dia kemudian akan turun misalnya 80.000 kHz dan lain sebagainya. Dan dari situlah kemudian kita bisa memanfaatkan struktur yang berupa resonator ini kita gunakan sebagai sensor. Jadi misalnya ya, ini kalau secara hitungan fisikanya, hitungan matematikanya ya, misalnya dia akan ketambahan sebuah massa, maka kemudian nanti frekuensi naturalnya akan berkurang gitu ya, berkurang dengan suatu jumlah ya, yang kemudian berkorelasi dari massa ini. Ataupun frekuensi natural ini bisa juga misalnya ada penambahan stres kepada struktur ini ya, misalnya struktur ini kayak struktur saya tadi dia sensitif terhadap magnet, maka kalau ada magnet dia akan ada stres tuh,
dia kemudian akan ngikut kan ke arah magnetnya gitu kan, akan ikut ke arah magnetnya. Waktu kemudian ada stres, maka frekuensinya akan berubah. Nah, ini secara dasar ya, salah satu produk yang kemudian misalnya kita hendak buat. Nah, ini bisa kita gunakan misalnya kalau di biomedis tuh ada sesuatu yang namanya magnetic resonance force microscopy. Jadi dia mendeteksi elektron, kalau ini mendeteksi elektron. Misalnya kita punya cantilever seperti ini, kemudian kita taruh magnet lah. Magnet apa aja? Magnet yang misalnya magnet ya kalau kita lihat misalnya di toko-toko online juga banyak ya, misalnya neodymium dan lain sebagainya gitu ya, permanen magnet kita taruh. Nah, itu dia bisa kemudian mendeteksi elektron yang ada dalam sel misalnya, atau kemudian dalam radikal yang lain lah. Nah, kira-kira misalnya pemanfaatannya seperti itu. Tapi secara umum kita coba belajar membuat sebuah produk ya, namanya silicon cantilever resonator. Pertama, kita perlu memikirkan gimana ya caranya kemudian kita bisa membuat membuat produk tersebut. Oh, kita punya silikon gitu kan. Tadi kita bahannya mau pakai silikon. Nah, silikon ini bisa kita proses bagaimana ya? Oh, ternyata ada proses etchingnya gitu kan. Kita bisa kemudian memotong gitu ya silikon tersebut gitu. Contohnya misalnya ada dalam wet etching. Cuman saya belum pernah coba nih. Cuma banyak yang kemudian menggunakan ini ya. Wet etching tuh secara umum ya, kalau misalnya saya nggak tahu juga kalau fotolitografi itu kan dia membuat mask seperti ini ya. Mask ini kalau kemudian kita desain secara khusus, kemudian kita atur kemudian profil etchingnya, maka kemudian kita memungkinkan kita buat cantilever seperti ini, bawahnya aja yang kepotong, terus sudah turun ke bawah dia kemudian akan melakukan side etching, sehingga kemudian jadilah kemudian proses yang namanya jadilah kemudian struktur cantilever yang kita inginkan gitu. Atau ini ada juga isotropic etching ya dan lain sebagainya yang bisa kita atur-atur. Cuman memang agak sulit karena dia harus belajar terkait dengan struktur kristal dari silikonnya dan sebagainya. Jadi mungkin perlu belajar lebih dalam ke teman-teman di material ya. Atau kalau di Tohoku itu ada umumnya kita menggunakan dry etching, menggunakan gas gitu. Itu sesuatu yang namanya deep reactive ion etching. Nah, ini memang khusus untuk memotong silikon gitu ya. Jadi seperti ini kira-kira, ini kita punya fotoresis, kemudian menggunakan gas namanya C4F8 ya, dia akan membuat sebuah dinding untuk melindungi pinggir-pinggirnya ya. Kemudian dia bisa memotong ke bawah nih menggunakan gas lain yang namanya SF6, SF6. Secara umum seperti itu teorinya kan, tapi secara khusus ya kalau kita punya alatnya kita bisa coba gitu. Kalau kita punya alatnya kita bisa coba dan bisa memotong silikon. Nah, kita sudah menentukan misalnya kita mau menggunakan proses dry etching ini. Maka mulailah kemudian kita merancang nih bagan alur mikrofabrikasinya. Bagaimana caranya kita fabrikasi proses membuat sebuah proses fabrikasi dari mikrocantilever tadi menggunakan teknik fabrikasi utamanya adalah dry etching deep RIE. Untuk kebutuhan ini saya menggunakan sebuah wafer khusus. Jadi kalau tadi hanya silikon wafer, ada wafer khusus yang lebih mahal gitu ya, lebih mahal yang namanya silicon insulator. Jadi dia silikon, kemudian ada lapisan namanya silikon dioxide, silikon dioksida ya. Kemudian di atasnya ada silikon lagi. Nah, ini struktur ini sangat mudah untuk kemudian membuat sebuah micro cantilever sebagaimana yang kita inginkan. Nah, dari sini nanti gambaran akhir produknya akan menjadi seperti ini nih. Kita
ingin buat yang seperti ini kan, cantilever tadi seperti ini. Nah, kemudian barulah kita gambar tuh satu persatu prosesnya. Oh, pertama kita punya silikon uninsulator wafer ini. Hal pertama yang kemudian kita lakukan ketika kita melakukan proses mikrofabrikasi adalah membersihkan. Jangan sampai sampel kita itu terkontaminasi sesuatu yang kemudian bisa merusak proses mikrofabrikasi kita. Maka pada umumnya kita melakukan cleaning. Dan juga misalnya kita mau belajar skala lab ya. Kalau kita fabrikasi dalam yang kayak gini terus salah itu kan sayang gitu ya. Sayang, makanya biasanya kita akan potong-potong dulu menjadi chip-chip kecil untuk kemudian kita lakukan proses bentar ya, ada gambarnya. Nah, ini kan kalau umumnya mikrofabrikasi ini kan di akhir ya. Cuman ini sudah advance, sudah selesai skala laboratorium, tinggal skala produksi. Di akhir itu nanti akan dipotong menjadi chip-chip seperti ini. Nah, kalau untuk skala penelitian, biasanya kita potong dulu nih menjadi chip-chip kecil ini agar ketika ada kesalahan maka tidak perlu ya salahnya satu buletan gitu, tapi salahnya satu chip saja ya. Oke, sudah dibersihkan, sudah dipotong, kemudian sudah dibersihkan. Maka hal pertama tadi kita ingin mendesain atau membuat pattern bagian atasnya ini. Kita melakukan spin coating, fotoresist seperti ini. Masih ada ya Pak Yudan alat spin coating? Apa sudah baru? Spin coating sudah baru. Yes. Sudah baru ya. Zaman dulu saya masih lari ke Glodok. Bang, begini Bang. Jadi zaman pakai motor aja dulu. Ya itu sih sama sih. Ya, cuma lebih rapi lah. Cuman secara konsep seperti itu ya, spin coating tuh kita teteskan fotoresist, kemudian kita melakukan spin ya dalam kecepatan tertentu agar fotoresistnya merata lah. Nah, untuk penggunaan untuk membuat pola untuk proses etching ini saya biasanya menggunakan positif fotoresist. Kalau dulu saya gunakan positif fotoresist namanya OFPR. OFPR itu sekitar mungkin 3 mikrometer lah ya, 3 mikrometer ya ketebalan masknya. Kalau SUH itu kan cukup tebal ya. Kalau ini bisa 3, bisa kemudian 1 dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukanlah proses fotolitografi ya. Oke, secara konsep, spin coating, fotolitografi. Sudah kita mendapatkan pattern seperti ini, barulah kemudian kita melakukan proses pemotongan tadi yang kita gunakan, misalnya proses deep RIE. Potong ya seperti ini, maka pattern di atas sudah jadi. Akan tetapi setelah ini prosesnya adalah kita perlu hilangkan fotoresistnya. Karena nanti ketika fotoresist itu tertinggal di struktur ini, maka kemudian nanti akan mempengaruhi performa dari struktur tersebut. Sudah dihilangkan, maka bagian atas cantilever selesai dibuat. Kemudian kita perlu spin coating lagi di bawah. Karena bagian atasnya sudah, tinggal bagian bawah. Kita akan taruh di bawah seperti ini nih. Di bawah seperti ini, ya tinggal dibalik aja, kemudian kita taruh lagi ya fotoresistnya, kemudian kita melakukan spin coating dan juga fotolitografi. Nah, ini kemudian penting nih untuk kemudian melakukan mikrofabrikasi yang presisi. Jangan sampai nanti ketika jadi pattern di atasnya di sini, ternyata pattern bawahnya di mana gitu ya, sehingga kemudian tidak jadi gitu ya, tidak terjadi keselarasan. Maka nanti ketika kita desain mask untuk fotolitografi, kita nanti perlu membuat yang namanya alignment mark ya, tanda untuk kemudian meluruskan ya.
Dan ini memang kemudian perlu ada mesin khusus dengan mikroskop ya untuk kemudian bisa apa ya, meluruskan itu ya, meluruskan pattern di atas, pola di atas dan pola di bawah. Cuman secara umum seperti ini ya, spin coating, litografi lagi, kemudian kembali dip RAI gitu ya. Kita habiskan yang silikon bawah, nah, tinggal tersisa silikon dioxide di sini. Silikon dioxide ini kenapa kemudian SOI wafer ini digunakan? Karena silikon dioxide ini dia tidak terpotong oleh proses dip RAI. Jadi kita meskipun kelewatan aman-aman aja. Tapi kalau kemudian tidak ada ini, maka bisa jadi bahaya, bisa jadi terus sampai bawah sehingga kemudian merusak alat ya, di bawahnya. Ini dip RAI bawah ya, kemudian kembali henti oleh silikon dioxide ini. Kemudian kita hilangkan fotoresistnya. Nah, terakhir kita menghilangkan silikon dioxide ini umumnya menggunakan tadi yang bahaya itu Pak Yudan, HF biasanya. Atau kemudian yang sudah di buffer ya, buffer hydrofluoric acid itu umumnya sih sudah cukup ya. Tidak perlu concentrated HF. Nah, inilah kira-kira bagaimana kemudian kita membuat sebuah produk dalam skala mikrofabrikasi ya. Kalau lebih rumit ya tentunya kemudian prosesnya nanti akan lebih banyak gitu ya. Ini kira-kira ada 10 ya. Ada 10 step ya. Ada 10 step yang perlu kita kerjakan satu persatu. Nah, kalau lebih banyak ya tentunya akan lebih rumit ya kan. Kalau desainnya lebih rumit, dia akan lebih rumit lagi proses mikrofabrikasi. Barulah kemudian ya. Ini dulu Om Indi. Yuk. Ya, mahasiswanya tersesat. Boleh kembali Oh ke ya. Yang mana? Yang halaman sebelumnya. Ya, mana? Ini. Yang itu, yang halaman 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, yang awal. Bukan. Yang sebentar. Yang tadi itu yang 10 step. Nah, oh, oke. Ini kan, nah ini nih. Ya. Mungkin kita tanyakan ke teman-teman dulu ya. Ini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ini jangan sampai lose track. Contohnya, ada pertanyaan nggak ya? Ini misalkan. Ya. Secara umum kalau fotolitografi, oh ya. Ini apa gitu? Maksudnya mungkin hanya ini ya. nggak teman-teman ini mahasiswa sekalian ada yang ditanya nggak sampai di sini? Ini kalau Anda nggak paham nanti kasihan ininya apa Mas Indinya. Kalau yang negatif biasanya nggak dihilangkan kan ya Pak Yudan? Enggak. Kalau SUH agak susah untuk dihilangkan biasanya. Mungkin dibuka dulu pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan di tahap silakan. ini? Silakan. Ini tahap kuncian soalnya. Ya, ini kalau teman-teman nanti mau riset terkait dengan mikrofabrikasi, itu umumnya kita perlu bisa membuat bagan seperti ini gitu. Dan bagannya nggak pakai hal yang rumit ya, pakai PowerPoint juga bisa, cuman konsep-konsepnya perlu banyak belajar gitu ya. Ini ya memang ini karena sudah pengalaman juga ya, jadi waktu datang pertama ke sana juga buta juga gitu. Nggak bisa juga ini prosesnya apa, di sini apa, ya salah-salah ya umum-umum aja. Ada atau silakan aja apapun yang mau ditanya silakan terkait dengan proses fabrikasi mikro ini. Permisi Pak, mau nanya. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Naufal. Saya sebenarnya mau konfirmasi aja sih Pak. Ya. Jadi di proses ini dia tuh proses fotoresisnya itu proses litografinya itu dilakukan di bagian atas sama bawah sekaligus gitu ya Pak? Ya, cuman satu persatu, step by step. Makanya kita selesaikan dulu yang atas, kemudian atas selesai, baru kemudian yang bawahnya. Oke. Terus buat nahan materialnya itu gimana Pak? Nahan biar apa dia nih? bisa atas bawah sekaligus. Nahan gimana maksudnya? Oh, jadi satu persatu. Jadi kita udah selesai kan? Misalnya kan
kita spin coating tuh ya, kan di bawahnya ketahan ya. Apakah ke bawah udah jadi itu pattern di atas, selesai tuh fotoresisnya hilang semua nih. Sampai sini kan yang atas nih udah selesai nih, hilang semua. Kemudian sampelnya kita balik. Oh. Sampelnya kita balik, nah kita spin coating lagi. Ini harusnya saya balik ya. Ini harusnya dibalik. Nah, jadi nanti kita mulai proses selanjutnya yang dari bawah. Jadi ibarat kayak kita goreng tempe. Nah, atasnya dulu. Ya. Memang ini prosesnya persis masak. Jadi satu step. Nah, satu step. Nggak bisa langsung gitu. Jadi harus atas dulu selesai baru bawah. Oke, Mungkin baik. yang Bahkan di Mas arsir. Nova, yuk. Sorry, lanjut Pak ini. Ini. Bahkan ada juga yang dia proses atas itu berkali-kali. Jadi patternnya banyak di atas ya. Jadi dia selesai pattern ini, kemudian dia akan membuat pattern baru dan lain sebagainya, itu ada itu. Jadi memang semakin rumit ya, kemudian semakin banyak proses litografinya biasanya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya. Ya, mungkin konfirmasi juga nih, Mas. Ya. Ini yang bagian yang diarsir ini apa gitu misalkan? Oh iya, ini. Nah ini dia. Jadi. Ya, tadi mungkin terlalu kelewat ya. Iya, takutnya kalau yang belum mencoba kan, yang belum hands on mungkin agak bingung ya. Jadi silikon, nah ini silikon tadi itu. Ini silikon yang atas ya. Yang apa? Yang wafer. Oh iya, oke. Wafer. Nah itu. Ini kan silikon ya. Kalau silikon ini dia misalnya, kalau silikon ini dia gambarnya misalnya mungkin cuma satu aja. Jadi dia satu lapis aja silikon saja gitu, misalnya kayak gini. Silikon, terus silikon oxide-nya itu kan ditumbuhkan ya? Iya, ada prosesnya khusus Pak. Makanya ini karena rumit, biasanya ini mahal wafer yang seperti ini. Iya. Oh itu udah dari sananya ya? Iya, bisa dibeli Pak, silikon insulator ini. Iya. Silikon. Kalau pakai silikon saja bisa, cuman pakai wet etching kemungkinan. Jadi kita buat pattern, bagaimana caranya dia buat semacam ini. Ada bawahnya ini ada side etching sehingga bawahnya itu kepotong gitu. Cuma harus punya teknik ya, punya teknik yang canggih itu terkait dengan proses wet etching. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ya mungkin satu lagi. Cornelia silakan. Boleh izin bertanya? Ya. Ya. Selamat siang Pak, saya Cornelia. Saya ingin bertanya yang SiO2 ini. Nah, lapisan SiO2 ini kan di situ yang di nomor 8 ditulisnya lapisan penghenti proses tip RAI. Nah, kalau misalkan metodenya beda lagi, berarti apakah lapisannya beda lagi atau? Ya, mati itunya. Oh, apakah lapisannya beda lagi? Ya, memang itu akhirnya jadi tantangan ya. Kalau prosesnya beda, misalnya kalau Deep RI ini kan keunggulannya dia bisa memotong dengan cepat dan selektif ya, silikon aja gitu ya, bukan material yang lain. Kalau misalnya kita pakai ini, misalnya ada mana ya? Ini ada proses milling cuman pakai bukan secara itu ya, mekanikal. Dia pakai ion beam. Kalau ini dia mau lapisan penghentinya apa aja tuh tidak bisa berhenti gitu. Cuma emang ada perbedaan
apa ya, kecepatan pemotongan gitu. Jadi ya kita perlu ngukur-ngukur gitu ya. Ini silikon dioxide saya udah habis atau belum dan lain sebagainya. Biasanya jadi lama tuh lihat lagi, dan lihatnya kan harus pakai mikroskop ya dan lain sebagainya, jadi prosesnya lama. Jadi kalau secara umum memang yang digunakan untuk lapisan penghenti itu adalah silikon dioxide. Walaupun ya silikon dioxide itu juga bukan betul-betul tidak terpotong ya, sepengetahuan saya dia hanya sangat jauh lebih lambat. Enggak nih kalau silikon dioxide, kalau di RAI dia silikon dioxide enggak kepotong nih. Fotoresisnya itu sebenarnya terpengaruh kalau proses di RAI ini. Sebenarnya dia menjadi tipis, makanya perlu kita siasati juga nanti. Perlu dihitung-hitung juga kira-kira kedalaman tertentu ini fotoresisnya sudah habis atau belum. Nah, kira-kira gitu Mbak Cornelia. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Mungkin ini ya, satu hal lagi. Ini sebenarnya tadi sebenarnya Bang Indi tadi udah memberikan satu kata kunci. Jadi membuat produk mikro ini ya tidak ubahnya seperti kita membuat produk makro ya. Produk makro itu kan kalau yang kita tahu itu kan tidak pernah akan bisa dihasilkan oleh satu teknologi fabrikasi gitu ya. Kita tahu di proses manufacturing itu kan ada yang namanya nanti di join pakai welding, ada yang namanya nanti di machining gitu ya. Karena setiap tahapan itu akan memiliki karakteristiknya. Nah, termasuk di sini. Nah, di sini tuh misalkan di sini disebutkan tadi yang namanya Pak Indi tadi jelaskan itu misalkan deep RIE ya, RAI ini dia itu akan memotong silikon tapi tidak memotong silikon oxide. Nah, ini kan salah satu hal yang apa ya istilahnya ya, yang menjadi karakteristik gitu. Nah, tapi kalau kita mau motong kita mau menghilangkan silikon oxide-nya, nah nanti kita akan masuk ke proses photoresist removal. Nah, itu kita menggunakan proses kimiawi. Jadi nanti dia itu akan dicelup ya, di immerse kayak di etching gitu dengan menggunakan solvent. Nah, kayak gitu sih sebenarnya. Nah, ini mungkin satu hal yang saya nggak tahu ya. Moga-moga bisa dipahami sama yang lain. Mungkin itu aja. Silakan Bang Indi diterusin. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Oke. Maaf Pak, saya mau izin bertanya juga, boleh nggak Pak? Silakan. Ya, jadi pertama-tama perkenalkan nama saya Ivana Esteria. Jadi saya mau nanya tentang yang ini sih Pak, langkah yang ke-10. Kan tadi sempat disinggung kalau misalkan di etching-nya itu pakai wet etching ya Pak? Ya. Nah, terus saya bingungnya tuh kenapa pas dia di wet etching, dia bisa bentuknya tuh langsung kotak gitu Pak. Karena setahu saya kalau etching itu biasanya kan dikasih air gitu ya Pak. Saya basahkan ya Pak. Nah itu biasanya kan bentukan hasil akhirnya tuh jadi melengkung gitu ya Pak. Nah ini betul. Kok bisa perfect kotak gitu, ada siku-sikunya gitu. Ya, jadi memang secara umum ya, memang betul ya dia nggak sepenuhnya ya ini bikinnya pakai PowerPoint, pakai PowerPoint. Kalau secara mikroskopik ya dia akan ada melengkungnya. Akan tetapi karena memang dia ini diapit 2 silikon, dia side etching itu sangat kecil gitu sehingga kemudian bisa dalam tanda kutip diabaikan lah, kira-kira seperti itu. Berbeda dengan yang di luar ini, yang di luar itu kan dia benar-benar terekspos ya, sehingga ketika kemudian dicelup dia akan dia akan kemudian secara mudah kemudian teretching hingga kemudian hilang. Nah, ini tinggal di sini ada side etching sedikit ya, sini juga, cuma memang bisa dalam tanda kutip diabaikan ya, karena memang dia terlindungi gitu ya, atas bawahnya terlindungi, hanya kemudian bagian sini saja yang terbuka. Kalau secara umum mungkin seperti itu ya, kenapa dia siku-siku ya, karena ini saya tidak membuatnya dia melengkung ya, ada melengkung cuman dalam skala sangat kecil gitu ya, sehingga kemudian dalam tanda kutip bisa diabaikan. Gitu Mbak, siapa tadi? Ivana ya. Oh, tapi kalau misalkan dalam segi strukturalnya gitu Pak, itu bakal pengaruh nggak Pak side etching-nya itu? Tidak pengaruh ya, kecuali dia memang silikon dioxide-nya kita itu memang struktur ya. Ini kan dia hanya alasnya si cantilever ini.
Jadi selama dia ada di sini ya, nah itu ya nggak pengaruh sih pada strukturnya secara kalau pengalaman saya ya. Kalau pengalaman saya seperti itu sih. Oh, oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Oke. Dilanjut sedikit ya Pak Yudan ya. Udah menjelang. Ini sisanya saya akan share banyak gambar-gambar aja. Oke. Nah ini contoh dari sebuah clean room ya. Dari sebuah clean room. Jadi kita menggunakan baju seperti ini gitu ya. Baju ini kemudian bisa melindungi kita dari kimia-kimia yang kemudian tidak terlalu berbahaya dan lain sebagainya. Kemudian ini misalnya saya nggak ada foto gedenya, ini draft ya. Jadi kelebihannya ini ada draft 3 sebenarnya. Dan dia itu ada lubang pembuangan, dan lubang pembuangannya langsung kemudian apa ya, misalnya kita membuang HF gitu ya, hydrofluoric acid, dia langsung kemudian masuk ke tidak bercampur dengan yang lain gitu Pak. Jadi dia langsung punya sistem pembuangannya sendiri. Dia akan terkumpul HF di mana, kemudian HCl di mana ya, misalnya asam klorida di mana, asam sulfat di mana gitu ya. Dan itu kemudian dikontrol penuh ya, kalau tangkinya sudah penuh ya kemudian tidak boleh digunakan, dan ada controllingnya tuh. Tingkat HF di udaranya berapa gitu ya, itu ada controllingnya seperti itu. Kemudian ya ini clean room ya, clean room tuh dia ada semacam aliran udara dari atas ke bawah agar kemudian partikel-partikel itu turun ke bawah semua. Semakin canggih ya kemudian semakin sedikit partikel yang ada di sekelilingnya. Ini sedikit proses-proses yang tadi sudah itu ya, ini misalnya proses dicing seperti ini ya, pemotongan, kemudian proses cleaning yang biasa digunakan tuh ada banyak ya, agar kemudian bisa sampel kita betul-betul bersih ya. Umumnya kemudian bilas air ya, atau kemudian juga air sabun biasanya. Kemudian dibilas air, kemudian ada larutan-larutan organik ya, ada aseton, ada alkohol, kemudian kita bilas lagi dengan air. Ini ada proses namanya piranha cleaning ya, namanya piranha cleaning ya. Itu adalah campuran dari hidrogen peroksida dan asam sulfat ya. Dan dia berfungsi untuk menghilangkan residu organik dan ada kontaminan secara umum. Kalau kemudian kita terbatas waktu, seminimal-minimalnya sampai step ini perlu kita lakukan untuk bisa membersihkan wafer ya. Hingga ketika silikon wafer sudah bersih, tinggal bilas dengan air. Langkah 7 sampai langkah 11 ini sebenarnya opsional. Kalau mau semakin bersih, langkah 7 sampai 11 ini bisa kita lakukan. Cuman ya kalau terbatas waktu ya sampai di sini. Kemudian kita spin drying ya, kayak mesin cuci itu diputar ya. Diputar agar kemudian air-airnya mental-mental ya. Terakhir kemudian oven ya, dipanaskan agar kemudian kalau ada sisa-sisa air itu menguap. Oven sekitar 145 derajat Celcius kalau biasa saya gunakan. Ini RCA 1, RCA 2 nih opsional ya. Kalau mau menghilangkan betul-betul residu organik, kemudian menghilangkan metal-metal itu pakai RCA 2 dalam panas 75 derajat Celcius. Dan karena proses ini mengandung panas, maka perlu kemudian dikhawatirkan ada lapisan tipis silikon dioksida ya, karena ini kan terkait dengan proses pemanasan, maka kemudian perlu dibersihkan kembali dengan hidrogen fluoride yang asam klorida yang telah diencerkan. Nah, ini proses pembuatan mask ya. Proses pembuatan mask dan desainnya. Jadi ini menggunakan software freeware, jadi teman-teman bisa searching aja kalau misalnya pengen coba-coba. Dia hanya 2 dimensi ya, dan tidak berat, tidak seperti CAD misalnya. Dia software freeware aja, jadi namanya layout editor. Ini kita bisa buat nih misalnya desain tadi ya, bagian atas dan bawah cantilever. Dan dalam satu mask ini kita bisa bikin sebanyak-banyaknya ya, sesuai dengan dimensi yang kita inginkan.
banyak cantilever seperti ini ya, itu bisa kita buat dalam satu mask gitu. Jadi walaupun satu chip, di dalamnya ternyata banyak cantilever dan lain sebagainya. Tipe mask yang biasa kita gunakan ada emulsion mask ya. Jadi dia gelas yang ada lapisan fotoresistnya, dan nanti menggunakan laser writing mesin nih. Jadi dia semacam sistem otomatis lah ya. Kalau biasanya kita UV itu langsung kan kita sinari UV, ini kalau laser dia pinpoint gitu, poin-poin mana saja yang kemudian mau di expose UV itu ya, kemudian itu diekspos hingga kemudian dia bisa paling kecil, kalau yang ini adalah 5 mikrometer ya. Ada lagi dia sebenarnya gelas juga. Mohon maaf sebentar ya. Mohon maaf, saya kembali. Nah ini misalnya saya buat satu, ini banyak ya desainnya. Dan ini yang saya katakan tadi terkait dengan alignment mark nih. Misalnya yang biru ini, suara saya ada ya. Yang biru ini tuh untuk kemudian bagian bawahnya, desain bagian bawah ya. Dan yang hijau ini untuk kemudian desain cantilevernya. Maka kemudian nanti kita buat seperti ini. Misalnya yang atas tadi tandanya tambah, yang bawahnya kotak-kotak ini. Jadi ketika kita selesai dengan bagian atas, ini kan otomatis ikut ter-etching ya. Dia akan ikut ter-etching, jadi ada pola di atas. Ketika itu menggunakan mikroskop, nanti kita bisa meluruskan lah, membuat pelurusan antara tanda tambah ini dengan kotak-kotak ini. Kira-kira secara umum seperti itu ya, untuk pembuatan mask dan desain mask. Seperti itu. Kemudian ini fotolitografi ya, sudah saya ulang-ulang tadi. Ini tadi sudah saya bahas juga terkait dengan mesinnya. Di mesin ini ada mikroskop atas dan bawah, jadi bisa kita menggunakan untuk melakukan alignment ya, baik atas ataupun bawah. Nah ini misalnya contoh desain yang membutuhkan top alignment. Jadi di atas ini dia banyak struktur yang tidak bisa kita hanya menggunakan satu macam alignment. Jadi kita bikin yang paling kecil dulu, kemudian nanti kita bikin yang saya lupa lagi. Ya, yang paling kecil dulu, terus ke bawahnya dan ke bawahnya terus. Oke, ini proses deep array sudah saya bahas tadi. Dan biasanya sih kita substrate ini kita akan tempelkan lagi ke substrate dummy ya. Jadi ada 4 inci silikon wafer 4 inci yang sudah tidak digunakan. Itu kita lapisi fotoresist, kemudian kita tempelkan nih agar dia bisa, sebenarnya sih karena alatnya ini dia itu ya, alatnya ini sampel holdernya itu 4 inci gitu. Jadi proses seperti ini digunakan dan juga untuk kemudian menghindari ya over etching. Nah, ini prosesnya secara umum, gas yang digunakan dan sebagainya. Sisa-sisanya ya ini ya, kalau bisa kita punya teknologi untuk deposisi material ini juga sangat membantu nih, misalnya RF magneton spatter. Nih sebelum saya pulang saya bawa silikon wafer dengan ada emas-emasnya itu, jadi lumayan ya, nggak tahu berapa gram, nggak nyampe gram sih, nanometer soalnya. Ini kemudian ada EB evaporation juga. Ini proses electroplating yang lagi banyak digunakan di lab saya sebenarnya, karena dia lebih mudah ya, tidak perlu dalam clean room. Proses analisis sudah. Oke, terakhir ya, pemanfaatan MEMS ini untuk aplikasi apa aja.
Ini energi ya yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Ini ada thermoelectric power generator. Dia berdasarkan perbedaan suhu ya. Ini yang dingin, yang panas, dia kemudian bisa ada listrik yang kemudian dipanen gitu ya. Dan ini yang berbasis dengan vibrasi ya. Jadi dia bervibrasi, maka kemudian ada muatan listrik yang kemudian mengalir gitu dan bisa kita panen. Ini misalnya micro superkapasitor ya kira-kira seperti ini ya. Ya semacam kapasitor yang ada aki lah ya, aki yang ada di mobil dan lain sebagainya, tapi dalam skala mikro ya. Ini untuk biomedis macam-macam ya. Ini misalnya counter nih untuk menghitung jumlah sel yang lewat ya. Jadi setiap ada sel lewat dia ada muatan listrik sehingga kemudian bisa dideteksi ya. Ini MEMS based array untuk retina buatan. Ini microchannel untuk mengukur suhu dari sel ya. Dan lain sebagainya. Ini microneedle. Ini smartwatch dan lain sebagainya. Oke, saya izin pakai slide teman saya. Ini banyak sekali sebenarnya kalau teman-teman tertarik untuk mengembangkannya ya. Ini misalnya ada Nintendo Wii ya. Nintendo Wii itu kan pakai ya deteksi gerakan dan lain sebagainya ya. Kemudian ini untuk posisi ya terkait apapun yang terkait sensor ya akhir ujung-ujungnya kemudian nanti akan masuk ke teknologi mikrofabrikasi. Atau ini misalnya nih mungkin teman-teman yang misalnya voice assistant ya, semacam Siri dan lain sebagainya. Cuman dia kayak apa ya? Ya beginilah bentuknya. Ya, ini menggunakan MEMS microphone, integrasi di dalamnya untuk mendeteksi gelombang suara gitu ya. Jadi nanti dia jawab gitu ya, oh, ayo. Ini bisa ajak ngobrol dan lain sebagainya gitu ya. Barangkali ada yang kesepian gitu. Oke. Ini micro optical scanner ya. Jadi dia misalnya di GR platform sensor ya, dia bisa mendeteksi pintunya kebuka, ketutup dan lain sebagainya ini. Ini micro mirror ya dalam sebuah proyektor seperti ini. Ini ya untuk kemudian self driving ya, self driving car, kemudian drone dan lain sebagainya, autonomous robot itu menggunakan berbagai macam sensor dan lain sebagainya. Sisanya kayaknya habis nih. Oke. Bisa juga untuk pertanian. Nah, sisanya kalau kemudian teman-teman mau kuliah dan lain sebagainya, ada beberapa kenalan saya kalau bicara terkait dengan MEMS. Jadi bisa, ini profesor saya yang ada di Tokyo University. Kalau yang ini associate profesornya dan mungkin akan menjadi profesor ya, entah di mana, karena sudah masanya waktunya. Kalau ini ada di Malaysia ya, di Malaysia ada 2, cuman dua-duanya kerjanya bidangnya di energi ya, energi mikro dan lain sebagainya. Kalau ini orang Indonesia, teman saya kemarin dia lulus duluan, saya lulus belakangan, sekarang jadi asisten profesor di Hiroshima City University. Bidangnya di biomedical MEMS. Jadi kalau ada yang tertarik nanti bisa saya kenalkan. Atau mungkin Pak Yudan tertarik sama yang mana. Ya, sekian dan terima kasih. Kira-kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Saya kembalikan kepada Pak Yudan. Alhamdulillah, terima kasih banyak ini Bang Indi. Saya pribadi sih ini ya banyak belajar dari yang tadi disampaikan ya. Dan penyampaiannya juga menurut saya sangat clear sekali karena bermula dari produk dan kemudian tadi juga diberikan kasus studi membuat cantilever ya. Cantilever ini kalau secara makronya kan mudah sekali ya dibuat. Iya. Gampang banget. Cuman
begitu masuk ke ranah mikro ya, itu ternyata jadi sulit ya. Ya memang seninya di sana sih. Dan juga tadi waktunya sangat pas sekali. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan di sini semuanya. Tapi sepertinya pertanyaannya nggak boleh panjang-panjang juga. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau mau tanya langsung nanti ini ada nomor HP sama email ya. Oke, baik. Ya, oh ya, itu ada nomor HP dan nomor email. Ya, mungkin karena sudah siang, moga-moga nanti kita bisa berjumpa lagi ya, nanti Pak Indi ya, mungkin tahun depan. Sekarang kita lagi merancang workshopnya Pak Indi, nanti mungkin bisa memberikan masukan-masukan ya di terakhir. Kebetulan kita juga punya beberapa apa ya istilahnya ya. Ya kalau DRIE kita nggak punya Pak. Iya Pak. Ya, banyak yang kita nggak punya sih. Cuman ya setiap tahunnya biasanya selalu ada perbaikan lain soal. Terus kita juga mulai tahun lalu juga 2 tahun yang lalu kita menggunakan wafer yang kecil. Jadi itu lebih mudah untuk dikontrol ya. Fotoresist negatif kita masih ada, PDMS kita juga masih ada. Terus kemudian mask aligner kita nggak punya ya. Kalau misalnya diperlihatkan sama Pak Indi tadi, mask alignernya itu udah kayak simsalabim aja. Jadi kita tinggal naruh istilahnya workpiece ya. Workpiece-nya tadi itu kalau di makro itu kan kita nyebutnya workpiece ya. Tapi kalau di litografi tadi itu wafernya tadi ya. Wafernya tadi, nah itu di atasnya maskingnya udah tinggal di-insert. Nah itu tinggal 1-2 tombol, nah itu nanti dia akan langsung mengekspos sendiri dan seterusnya. Nah tapi yang kita punya itu litografi yang homemade ya, yang sangat sederhana, tapi yang penting Anda nanti insya Allah bisa paham prinsip dasarnya lah ya. Yang tadi disebutkan oleh Bang Indi itu apa sih litografi, proses-prosesnya seperti apa, tahap developing itu sebenarnya apa sih, kok develop itu yang di-develop apanya, dia itu develop dengan menggunakan apa, bentuknya apa, nah itu nanti akan kita bahas pekan depan ya. Jadi kita udah mulai menjurus ke litografi untuk pekan mendatang dan moga-moga kalau semuanya berjalan lancar dan kondisi pandemiknya masih terkontrol, nanti di awal Desember kita bisa coba untuk paling tidak litografi dulu aja gitu ya. Saya terima sekali lagi, kita berikan aplaus ke Pak Indi ya. Rekan-rekan di sini semuanya, kita mungkin on cam kali ya, sekali-sekali untuk kita foto. Nanti bisa saya stop recording ya. Terima kasih.